Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang sekali Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. senang sekali saya Febriani saat ini dapat memandu acara live podcast Brida yang ke-8. Podcast pada pagi hari ini bertema pengembangan wisata edukasi kreatif berbasis kerajinan serat nanas di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Baik, serat nanas termasuk dalam kategori serat alami, serat alam, di mana serat alam ini cukup populer. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi sudah cukup populer di beberapa negara lainnya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya serat nanas ini banyak sekali digunakan untuk beberapa industri tekstil, kemudian juga digunakan untuk bahan baku buku, kertas, dan juga tisu. Menariknya di sini, di Desa Laklao, di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, akan dilakukan pengembangan wisata edukasi tentang wisata edukasi kreatif ya, tentang serat nanas. Nah, ketika kita akan pergi berrekreasi atau wisata, pastinya kita akan memilih tempat yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Salah satunya adalah uh, wisata edukasi kreatif yang akan dikembangkan di Desa Laklao, Kecamatan Lenteng. Saat ini sudah hadir bersama saya Ibu Miss Natun, narasumber yang sangat spesial. Beliau bukan cuma cantik, namun juga beliau memiliki wawasan yang sangat luas dan juga penuh dengan semangat. Selamat datang Ibu. Ya, Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita. Amin. Oke, sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu opening speaker dari Kepala Badan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Sumeneb, Bapak Beni Irawan STMT. Kepada Bapak Beni Irawan STMT kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera. Mudah-mudahan untuk kita semua. Yang saya hormati, Kepala Dinas Koperasi, UMK, dan Perindak, Pak Muhammad Ramli, Esos MSI, yang juga hadir dalam Zoom live podcast Brida pada pagi hari ini. Pak Ramli bergabung, Pak ya? Hadir? Belum ya? Belum bergabung. Ya. Baik, yang saya hormati pula narasumber Ibu Misnatun, MPDI, ya dari peneliti atau dosen dari Stita Akida Usmuni, Sumeneb, dan yang saya banggakan pula host yang senantiasa selalu mengawal dan berganti, yang sebelumnya Pak Sekban, Pak Kahir yang menjadi host. Dan saat ini Mbak Febri, ya, ini juga adalah bagian dari staf kami di Brida, dan dalam upaya juga untuk bisa mengembangkan potensi. Ya. Selain Pak Kahe, nanti Mbak Febri juga akan memberikan atau mengawal, ya, kaitan dengan dialog interaktif dalam podcast Brida pada saat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah hari ini kita semua sehat dan ruang diskusi, ya, buat teman-teman semua, ya, yang hadir, dan sementara peserta pada saat ini adalah berjumlah 33 orang. Insya Allah akan terus bertambah, ya, akan memberikan warna pencerahan untuk kita semua bagaimana kemudian potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sumeneb itu bisa didiskusikan dan nanti bisa juga dikembangkan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Sumeneb saat ini sedang gencarnya menguatkan sektor wisata ya sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Nah, Kabupaten Sumeneb ini kaya akan potensi alam dan budaya ya dan tentu itu dapat dioptimalkan untuk bisa menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai inisiasi untuk bisa mempromosikan wisata dan salah satunya juga melalui promosi destinasi wisata melalui berbagai media. Ya, sebagaimana masyarakat makin haus akan pengalaman yang autentik dan bermakna. Dan wisata edukasi kreatif hadir ya selaku keresahan Sita Firdaus Muni untuk bisa meneliti, mengkaji bagaimana kemudian wisata edukasi kreatif ini bisa menjadi bagian dalam upaya untuk bisa meningkatkan wisata di Kabupaten Sumeneb. Nah, pengembangan wisata edukasi kreatif menggabungkan unsur pertanian ya seperti juga dapat memperkenalkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, ya kemudian berkelanjutan dan tentu bermanfaat bagi masyarakat luas. Tadi sudah sampai ke Lenteng. Nah, ini sebenarnya di situ sudah banyak tumbuh tanaman khas yang masyarakat menganggapnya atau menyebutnya itu adalah sebagai tanaman hoax. Nah, jadi tidak berbau unik, tapi kemudian masyarakat mulai tidak tahan terbuka. Ini sudah mulai ditinggalkan dan tidak di itu menarik bagaimana kemudian masyarakat bisa beralih kembali untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada di desa laut ini. Ya, tentu harapannya dapat menguntungkan dan bisa kaitan dengan pengelolaan serat nanas ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya sebenarnya wisata edukasi kreatif berfokus ini menjadi salah satu inovasi ekonomi baru bagi masyarakat lokal di sekitaran lahan tumbuhnya, ya, tempat tumbuhnya dari pohon nanas ini. Ya, karena di situ kita akan dicoba untuk berinteraksi, ya, melihat proses pengolahan serat nanas, proses pengolahan hingga pembuatan produk-produk ya seperti tekstil dan kerajinan. Ini sudah mulai diteliti dan dikaji oleh tim peneliti dari Stita Firdaus Muni dan tentu nanti akan di-share ya, akan dicoba berbagi pengalaman ya, dari apa yang sudah dilakukan kajian ya kepada peserta dalam forum ini dan mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi ternyata memang dari adanya apa dari adanya potensi lokal yang ada di Desa Lalau ini itu sebenarnya bisa dikembangkan lagi untuk bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sementara itu mungkin pembuka dari saya
dan harapannya nanti juga ada pencerahan dari Kepala Dinas Koperasi dan Pendak kaitan dengan serat kembangkan UMK misalkan ya, kemudian secara partisipatif, secara partisipatif jadi yang ada di uh, live podcast ya, seri ke-8 yang pengembangan data berbasis di Kecamatan Kabupaten Sumeneb dengan wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Beni Irawan STMP. Apa yang disampaikan tentunya menambah semangat kita dan rasa penasaran kita untuk terus mengikuti podcast pada pagi hari ini sampai selesai. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita ikuti penjelasan dari keynote speaker, Kepala Disperindak Kabupaten Sumeneb, Bapak Muhammad Ramli Esos MSI. Kepada Bapak Muhammad Ramli Esos MSI, kami persilahkan. Sepertinya masih belum bisa bergabung. Oke, kita kembali kepada narasumber kita. Mungkin bisa cerita sedikit dulu ya Ibu, bagaimana nih bisa awal mula terciptanya ide untuk melakukan penelitian ini, selain karena serat nanas juga merupakan serat yang banyak sekali manfaatnya. Iya, saya akan menceritakan tentang bagaimana sih penelitian atau tema ini diusung. Iya. Nah, ini bermula dari program mahasiswa. Jadi ada program pengabdian masyarakat, Iya. gitu kan, bagi mahasiswa kami. Kemudian kami menempatkan mereka itu salah satunya di Desa Laklau. Iya. Nah, dari kegiatan mereka ada program yang menarik perhatian kami begitu selaku para dosen begitu. Nah, program tersebut adalah pengembangan serat nanas. Nah, serat nanas selama ini yang hanya dipintal menjadi tali, begitu ya. Kemudian mereka kembangkan, mengadakan pelatihan menjadi produk tas, gitu ya. Nah, dari hasil produk tersebut kami merasa tertarik, wah ini sebuah potensi yang harus kita kembangkan, yang harus kita show up ke publik, begitu ya. Karena yang menjadi nilai unik di sini, yang pertama adalah serat nanas itu adalah tumbuhan yang hanya tumbuh di Desa Laklau. Gitu. Ya, jadi ini merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa yang hanya diberikan ke masyarakat Laklau begitu. Tentu ini ada maksud begitu ya. Ada maksud Tuhan nih, masyarakat Laklau diberikan tumbuhan serat nanas. Nah, kita sebagai manusia harus pandai-pandai begitu ya mengelola apa yang diberikan oleh Tuhan begitu. Nah, kemudian yang menjadi menarik ya, pohon serat nanas ini tumbuh secara alami tanpa perawatan yang sulit. Iya. Jadi secara komoditi sebagai bahan dasar untuk membuat produk yang dengan variasi segala macam begitu. Nah, ini sudah ada ya, jadi sudah ada di Desa Laklau tumbuh dengan sendirinya tanpa perawatan yang sulit. Nah, misalnya beda dengan misalnya kreativitas keris misalnya ya, keris yang juga menjadi ikon di Sumeneb begitu. Nah, keris itu kan bahan bakunya masih mendatangkan dari luar begitu ya. Nah, serat nanas ini sudah komoditinya itu sudah ada di Desa Laklau, tinggal masyarakatnya saja yang perlu mengembangkan lebih kreatif lagi begitu. Keren sekali. Terus gimana tanggapannya masyarakat di sana ketika Ibu mau mengadakan penelitian ini? Mereka sangat terbuka, ya. Mereka sangat terbuka, kemudian sangat antusias dan senang sekali didatangi oleh kami, begitu ya. Ya, kenapa? Karena yang pertama, mereka itu serat nanas itu sudah menjadi basis ekonomi yang memang tumbuh sejak lama.
ya. Iya. Jadi sudah menjadi budaya perekonomian mereka, mata pencaharian mereka sejak dulu, Gitu. ya. Jadi dari tahun, kalau awal mulanya kami belum bisa memastikan sejak kapan begitu Iya, ya iya. serat nanas ini dikembangkan menjadi sebuah produk, tetapi dari tahun 2010 hingga 2013 ya serat nanas itu mengalami perkembangan yang luar biasa, jadi pesat, ya. Jadi cukup marketable waktu itu, Gitu. ya cukup menambah pemasukan atau pendapatan masyarakat di desa Laklau. Nah, serat nanas ini pada saat itu dijadikan tali, ya, dipintal menjadi tali, yang kemudian tali itu dijual ke pabrik tembakau, ya, untuk mengikat tali tembakau itu. Gitu. Ya. Berarti sampai sejauh ini apa namanya yang dilakukan oleh tim peneliti untuk kemajuan perkembangan serat nanas gimana itu? Iya. Nah, apa yang menjadi mereka itu antusias atau terbuka terhadap kedatangan kami? Yang pertama, kami itu mengajak mereka, ya, ngobrol dengan mereka bagaimana kalau misalnya serat nanas nih tidak hanya dijadikan tali tapi dijadikan beberapa produk yang lebih marketable begitu ya, yang lebih punya daya ekonomi yang lebih bisa mensejahterakan masyarakat desa Laklau. Tentunya sebagai masyarakat Laklau mereka sangat senang dengan tawaran-tawaran ini atau gagasan dari kami begitu ya. Tetapi dalam hal pengembangannya kami itu melakukan komunikasi secara demokratis. Artinya kami itu bukan hanya orang luar yang datang dari sana kemudian menawarkan ide dan segala macam buat konsep, tidak begitu begitu ceritanya. Tapi kami itu mengobrol dengan mereka, ya. Nah, kira-kira bagaimana nih kalau misalnya gitu ya serat nanas dijadikan ini, atau bertanya tentang story-nya mereka, story tentang serat nanas ini dulunya itu seperti apa, kemudian berapa sih pendapatan yang mereka dapatkan dari serat nanas begitu ya. Nah, ya selama ini pemasarannya bagaimana begitu. Kami itu mencoba mengidentifikasi ya problem-problem yang terjadi dalam pengelolaan serat nanas ini begitu. Berarti cukup welcome juga ya masyarakat di sana ya. Welcome. Ya, bukan hanya pengrajinnya yang welcome, tapi juga aparat desanya itu sangat welcome terhadap kami begitu ya. Nah, kita coba kembali ke Bapak Disperindak. Mohon maaf, Bapak Kepala Disperindak Kabupaten Sumeneb, apa sudah bergabung? Baik. Oke, selamat datang kepada Kepala Disperindak Kabupaten Sumeneb, Bapak Muhammad Ramli, SS MSI. Bisa dengar suara saya? Bisa didengar suara saya, Ibu? Siap, Bapak. Sudah bisa didengar. Baik. Selanjutnya, kita ikuti penjelasan dari keynote speaker, Kepala Disperindak Kabupaten Sumeneb, Bapak Muhammad Ramli, SS MSI. Kepada Bapak Muhammad Ramli, SS MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih bisa didengar ya? Bisa, Bapak. Baik, terima kasih. Bisa berjumpa walaupun lewat daring, lewat Zoom meeting ini, kepada semua yang sudah bergabung khususnya di agenda kita acara pengembangan wisata edukasi kreatif berbasis kerajinan serat nanas Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumeneb. Boleh tahu ini lokusnya di desa apa sebetulnya nih? Kecamatan Lenteng. Desa Laklau, Kecamatan Lenteng ya. Ya, ya, oke, Laklau.
Baik, kami secara kelembagaan, pemerintah Kabupaten Sumeneb lewat OPD teknis kami yang memang menangani masalah usaha mikro kecil menengah, kemudian koperasi, perindustrian dan perdagangan. Kita masuk di kegiatan usaha UMKM ini, kita bisa memahaminya pengembangan wisata edukasi kreatif berbasis serat nanas ini kan sudut pandangannya bisa pada posisi di industrinya, ya, di industrinya, atau masuk pada kegiatan perdagangannya. Tinggal nanti kajian dan diskusinya atau siapapun mau mengambil peran pada posisi mana di kegiatan usaha kerajinan serat nanas ini. Menarik ini hemat saya, ada kata wisata edukasi. Wisatanya kalau bicara tusi OPD tentu disebut porapar, ya, disebut porapar, wisata. Tapi ini pastinya karena ini nyambung kalimatnya, wisata edukasi ya di kegiatan kerajinan ini kami juga tetap otomatis menjadi bagian dari tugas dan fungsi kami. Ketika bicara UMKM di kegiatan kerajinan serat ini, insya Allah kan ketika bicara pada level mana posisi saudara-saudara yang bergerak di kerajinan serat ini, insya Allah masuk pada di level mikronya, ya, baik dari sisi kemampuan modalnya maupun di omset penjualan. Jadi dikatakan mikro itu ketika modal yang dimiliki kurang dari 1 miliar. Itu di norma atau regulasi yang ada. Kemudian omsetnya sampai seberapa? Di bawah 2 miliar. Itu menjadi wilayah kami dalam pelayanan, pemberian fasilitasi maupun dalam porsi pembinaan. Untuk dimaklumi bahwa UMKM ini mempunyai kontribusi yang cukup besar, khususnya di Kabupaten Sumeneb dalam roda penggerakan ekonomi, ya, roda penggerakan perekonomian. Kita dari data kami, kontribusi UMKM itu di roda perekonomian ini sekitar 60%, ya, sekitar 60%. Memang mayoritas bergerak di sektor industri pengolahan, kemudian bergerak di pertanian, perikanan, dan kehutanan. Tidak kalah ininya juga sekitar 18% itu ada di perdagangan besar dan eceran, termasuk juga di seperti reparasi mobil dan reparasi sepeda motor. Itu yang kontribusi besar yang menopang pergerakan roda perekonomian di Kabupaten. Sehingga di kegiatan atau usaha saudara-saudara kita yang melaksanakan usaha pada kerajinan serat nanas ini, saya mengapresiasi, ya, bahkan mendorongnya agar dalam menjalankan usahanya, silakan, kalau saya simpel sih, jangan asal, kira-kira begitu. Jangan asal. Artinya saya mungkin tidak terlalu sistematis, ya. Saya pakai HP ini, pointer materi saya, faktor usia saya tidak bisa membaca detail. Tidak apa-apa, kita mengalir saja. Dalam menjalankan usaha itu,
agar melakukan langkah-langkah. Ya, silakan masuk di langkah-langkah memulai usaha, Mbak. Langkah-langkah mulai dari identifikasi peluangnya. Next dari manfaat itu next. Mana operatornya ini? Ya. Jadi lakukan identifikasi peluang. Jadi kerajinan serat nanas ini yang tentu niatannya dalam rangka pengembangan wisata edukasi eh, untuk paling tidak dimulai dengan identifikasi peluang usahanya. Kenapa? Kalau sekedar ikut-ikutan, latah atau apa misalnya, tanpa kalkulasi, tanpa kajian yang detail, kalau perlu kajiannya yang formal atau bisa, ini syukur-syukur ini kan sudah mengarah kepada langkah kajian ilmiah ya. Jadi saya mengapresiasi dengan upaya ini, baik melalui riset maupun tidak, langkah identifikasi ini pada akhirnya tidak harus formal sih. Kalau memang melalui formal, justru itu tambah oke, tambah lebih objektif dalam memulai suatu usaha. Berangkat dari identifikasi peluang, maka ketika sudah yakin dengan pilihan alternatif itu, tentu ditindaklanjuti dengan perencanaan bisnis. Proses bisnisnya harus dikaji secara detail, dirancang secara detail. Dengan perencanaan yang matang, tentu tidak kalah pentingnya, sudah klasik orang atau siapapun bicara dana. Ya. Dukungan dananya kira-kira bagaimana? Sumber daya yang lain seperti apa? Dana bisa serta-merta dengan sumber daya yang ada, atau harus mencari dengan adanya opsi pendukung lain. Kalau bermitra dengan pemerintah daerah misalnya, atau pemerintah provinsi atau pusat pun, dengan jalinan komunikasi koordinasi di Pemkab, di provinsi maupun di pusat kan ada dana bantuan, baik dalam bentuk hibah ataupun dalam format bantuan yang lain. Atau serta-merta ke penyedia dana, katakanlah jelasnya perbankan. Itu kan sumber-sumber dana pendukung yang bisa dijadikan penopang atau pendukung kepada teman-teman yang mau bergerak melakukan usaha khususnya di kerajinan serat nanas. Selesai di situ ada hal yang terjadi atensi, pemasarannya bagaimana nanti? Sebab kita melakukan usaha yang sifatnya memproduksi satu barang itu, di penghujung pada gilirannya penentunya itu di pemasaran. Produk kita ini kira-kira pangsa pasarnya ada nggak? Kira-kira begitu. Sehingga ketika sudah diruntun peluang pasar, potensi pasar sudah ada, kita tinggal menjalankan. Tidak selesai sampai di situ. Pemasaran kita ini tentu pasti dihadapkan kepada tantangan-tantangan, baik di dalam mencari atau media pemasarannya. Ketika bicara media sekarang kan trennya sudah ke IT ya, sudah teknologi. Yang simpelnya ada yang pakai COD, ya, katakanlah teknologinya kan bisa dengan aplikasi dan macam-macam. Saya kira banyak, ada yang marketplace ya kan, ada yang lewat media sosial, bisa lewat WA, bisa lewat Facebook dan lain-lain. Hal penting yang sering saya sampaikan di teknik pemasaran, mempromosikan barang-barang hasil produk ini,
ketika kita pilihannya lewat dunia IT, lewat teknologi, hal positifnya saya kira satu kesepahaman ya, teknologi ini lebih simpel, lebih murah, lebih cepat. Itu menjadi potensi yang bisa kita raih lewat untuk melakukan pemasaran lewat berbasis teknologi. Tapi jangan lupa, ketika kita masuk di dunia teknologi pasti akan ada dampak. Dampak positifnya pastilah menjadi harapan kita. Justru yang perlu diantisipasi, saya ulang, yang perlu diantisipasi adalah dampak yang tidak kita inginkan. Tidak semua produk kita yang laku di pasar itu serta-merta akan direspon baik. Bisa karena kualitas yang baik kualitas maupun kuantitasnya yang tidak pas dengan apa yang kita promosikan dan dengan yang diterima dan dirasakan oleh konsumen kita, sehingga muncullah komplain. Makanya yang saya berulang, antisipasi dampak pemasaran khususnya lewat medsos ini, kita pun harus siap menerima komplain dari siapapun dan kapanpun. Khususnya yang media sosial itu sangat terbuka sekali. Di medsos itu kalau menyanjung, memberi nilai bagus, oke, kita bangga. Tapi saya kira kita tidak bisa mengelak adanya komplain, bahkan ada cemooh dengan produk-produk kita. Makanya perlu antisipasi, kita harus siap dengan penilaian yang negatif. Saya justru lebih ke hal yang tidak kita inginkan. Penilaian negatif, ada komplain, tidak puas, mencemooh, mencela, yang justru kadang itu muncul orang yang tidak beli produk kita. Kalau yang beli, kita apa Cak Madhurana Pak Po lah. Pak Po. Ini orang tidak beli, sekedar menilai, penilaiannya justru menusuk-nusuk kita secara sadis, mencemoohnya. Beli tidak beli malah hanya mencemooh, dan itu sangat mengganggu kepada proses bisnis yang kita lakukan. Makanya kita harus siap di dunia itu. Saya harapkan kepada saudara-saudara jangan mundur dengan penilaian yang tidak sesuai harapan. Artinya kita memanfaatkan IT itu di media pemasaran ini, jangan hanya siap laku, siap diberi nilai bagus. Ketika ada penilaian yang tidak sesuai harapan itu tadi, kita harus siap antisipasi. Kita diserang terbuka, dinilai terbuka, kita menjawabnya juga harus terbuka. Jangan lari dengan komentar publik itu. Ketika kita berani tampil memasarkan di media sosial yang dibaca oleh publik, maka kita harus siap dan berani menyikapi, menjawab di publik itu juga. Bagaimana kita berani ketika komplainnya atau penilaiannya terkait kualitas, kita harus bisa menjawab, oh ini kualitas barang kami sebenarnya begini. Atau ada yang merasa kurang, sampaikan saja, kami siap memberikan ganti rugi misalnya. Kami siap meretur. Itu bentuk-bentuk penyikapan agar produk kita ini muncul kesan dan penilaian, oh ternyata produknya dari Desa La ini bisa menjamin dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang akan memberikan respon baik dan pasti akan mengetuk tular kepada publik yang lain. Kita tanpa ada penyikapan macam itu,
ketika dihajar satu kali semua akan lari kalau kita tidak berani menghadapi. Nah, ini satu hal yang penting di pemasaran. Saya kira lain-lain secara teknik bagaimana agar bisa laku, bisa pasarnya lebih lebih luas, diawali dengan kualitas, konsistensi dan lain-lain itu kan teknis sudah ya. Di sisi produk, bagaimana kemasannya, packagingnya yang bagus itu kan pendukung-pendukung lain. Saya hanya lebih pada secara garis besar dari awal mulai dari perencanaan sampai di pemasaran kita harus ada konsistensi, perencanaan bagus, didukung modal, didukung dengan jejaring yang kuat, kan? Dan kesiapan kita menghadapi tantangan, rintangan, bahkan ekstrim saya sampaikan tadi, ada cemooh, kita harus siap dengan itu. Sehingga saya tarik kesimpulannya dengan materi kita saat ini, nilai edukasi ini luar biasa. Dan di wisata edukasinya, karena ini mengarah ke alam ya, ke desalaknya nanti, tentu keterlibatan banyak pihak, khususnya masyarakat setempat. Sebab wisata ini kan hemat saya akan butuh keterlibatan banyak pihak. Beda dengan hanya industri orang per orang, rumah tangga misalnya. Ketika sudah niatannya pengembangan wisata, tentu dengan diperlukan adanya keterlibatan para pihak agar mendukung kegiatan ini dengan inovasi dan kreasi, sehingga lak deja ini lak lau ya, sehingga desa lak lau ini ya akan viral. Memang banyak trik-trik sih, viralkan dengan berbagai cara dan media misalnya. Tinggal memanfaatkan ruang dan peluang itu tadi. Saya kira itu strategi yang lain di pemasaran sudah saya sampaikan ya. Lewat identifikasi komoditas unggulannya, kemudian diversifikasi produk. Di serat nanas ini di pilihannya lebih ke apa nanti di outputnya. Kemudian pemasaran lewat digital sudah saya sampaikan itu tadi, baik lewat medsos maupun lewat marketplace dan e-commerce. Di saat ini memang sudah masyarakat kita mayoritas kalau pandangan saya sudah melek IT dan sudah memanfaatkan itu. Saya kira itu, kalau memang perlu dibuka komunikasi, kami sampaikan di OPD kami, Dinas Koperindak, siap memberikan pelayanan terbaik terhadap beberapa produk, mulai dari fasilitasi dan pendampingan di proses perizinannya. Nah, kalau makanan minuman, kami punya warung namanya Halal Hub di Tajamara ya, Halal Hub di Tajamara. Kemudian kalau butuh media mallnya pemasaran, kami punya mall UMKM di Keraton. Kami punya gedung bangunan yang siap terbuka kepada semua pelaku UMKM memasukkan produknya. Itu dua media yang nyata kami siap di samping kantor kami. Di media pelayanan kami yang Halal Hub maupun yang mall UMKM, silakan kalau butuh pendampingan proses perizinan, sertifikasi halalnya, termasuk di izin edar, termasuk kaitannya dengan merek dan semacamnya, silakan. Gratis di pemberian informasi pendampingannya, bahkan kami gratiskan ketika memang lagi ada program kegiatan yang bisa mengcover proses biayanya. Seperti tahun kemarin kita
pada momen tertentu kami gratiskan di semua proses perizinan. Tapi kalau sudah keluar jadwal tentu dengan melihat kemampuan keuangan kami. Untuk jelasnya silakan bisa langsung ke kantor kami di Timurnya Polres atau ke mana? Tajamara. Itu ada Halal Hub namanya, kerjasama kami dengan PT Andalan Semeru. Mau belajar packaging, kami juga punya peralatan packaging di situ. Kalau mau tayang untuk pemasaran, saya berulang menyampaikan, silakan bawa ke Mall UMKM. Itu tersedia kepada semua pelaku UMKM termasuk para pengrajin serat nanas ini. Saya kira itu Mbak, terima kasih, luar biasa, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penjelasan dan pemaparan dari Bapak Kepala Disperindak Kabupaten Sumeneb, Bapak Muhammad Ramli SS MSI. Terima kasih juga dukungannya pada narasumber dan juga tim peneliti. Terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin bisa ditampilkan untuk PowerPoint dan penjelasan tentang hasil penelitian dari pengembangan wisata edukasi kreatif berbasis kerajinan serat nanas di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ramli, Kepala Disperindak, yang memberikan tawaran kerjasama. Tentunya kami sangat butuh pendampingan dan kerjasama dengan berbagai dinas, salah satunya dengan Disperindak, karena kami memiliki beberapa produk yang sudah kami buat dengan komunitas, dengan Pak Darwis di sana, dengan tim kreatif di Desa Lak Lauk. Tentunya kami butuh berbagai berbagai media atau berbagai saluran untuk mempromosikan atau display karya dari produk-produk yang sudah berhasil kami buat, begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kami akan memaparkan yang pertama terkait dengan konsep pengembangan desa wisata Lak Lauk ini. Nah, izin saya bisa bergeser ya saat ada acara lain. Siap Bapak, terima kasih. ya, Bapak, terima kasih sudah bergabung Bapak. Baik, saya lanjut. Yang pertama, pengembangan desa wisata di Lak Lauk ini adalah berbasis community-based tourism. Jadi di sini kami itu melibatkan warga, melibatkan masyarakat dan aparatur desa dalam pengembangan wisata ini. Ya, yang pertama yaitu dengan wawancara dengan beberapa stakeholder di sana, termasuk juga pengrajin dan aparat desa, kepala desa dan staf-stafnya. Nah, kemudian setelah wawancara kami melakukan FGD, ya, focusing group discussion, jadi diskusi secara terbatas untuk menyamakan persepsi dulu nih, begitu ya. Nah, takutnya kami yang semangat ya untuk menjadikan Lak Lauk ini sebagai desa wisata, begitu ya. Kami yang hanya melihat potensi ini, tapi mereka misalnya tidak semangat, tidak punya antusias yang sama, begitu ya. Nah, makanya di awal-awal kami melakukan FGD ya untuk menyamakan persepsi, untuk menjaring aspirasi mereka, begitu ya. Nah, setelah kami lakukan FGD itu ternyata mereka tuh sangat antusias mereka. Ketika diajak ngobrol mereka nyambung, begitu ya. Yang awalnya yang menjadi lokus kami itu adalah serat nanasnya ya untuk dijadikan beberapa produk begitu. Nah, tetapi ketika kami bertemu dengan mereka, ngobrol dengan beberapa stakeholder baik dari perangkat desa maupun pemuda ya, pemuda di sana, mereka itu menawarkan banyak hal ya. Jadi memberikan informasi yang sangat kaya terhadap kami begitu. Jadi ternyata di desa Lak Lauk itu tidak hanya ada serat nanas sebagaimana yang kami ketahui begitu ya, tetapi ada pemandangan alam yang sangat eksotis yang mereka tawarkan ya. Ya, jadi setelah kami ngobrol kami diajak ke beberapa spot di sana untuk mengetahui pemandangan alam yang sangat bagus dan menarik begitu ya. Di antaranya adalah ke bebukitan di sana. Jadi secara geografis ya, secara ekologis di sana itu terdiri dari bebukitan ya, ya. Jadi bukitnya tinggi-tinggi, kemudian sejuk, fresh begitu ya. Jadi ketika
masuk ke desa Lau ini. Jadi sepanjang jalan itu kita disuguhi oleh pemandangan yang sangat memanjakan mata. Begitu menarik ini. Iya, menarik ya. Jadi meskipun kami itu harus melalui tanjakan yang luar biasa begitu ya, kami pakai sepeda motor ke sana. Nah, kami tuh tidak merasa bosan sepanjang jalan itu. Terbayarkan. Iya, terbayarkan. Jadi worth it banget begitu ya perjuangan kami, effort kami dengan apa yang kami dapatkan begitu ya. Nah, ini masih alami, belum diapa-apain begitu ya. Coba bayangin misalnya bukit yang tinggi itu nanti dibangun para layang misalnya begitu ya. Dikembangkan. Iya, dikembangkan. Nah, ini tentu akan menjadi sesuatu yang lebih menarik dan akan memantik minat masyarakat untuk datang ke sana begitu ya. Kemudian di sana itu ada juga tebing yang sangat tinggi ya, dan itu tidak natural ya, natural disediakan oleh alam begitu ya, tebing yang sangat tinggi dan itu bisa dijadikan media untuk panjat tebing. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka panjat tebing bisa ke sana gitu. Kalau misalnya di Lau ini dikembangkan menjadi desa wisata begitu ya. Nah, kemudian dengan ketinggian tanah di sana itu bisa juga dibangun flying fox begitu ya. Nah, di sana artinya selama ini kan masyarakat begitu ya. Kalau misalnya mau flying fox ini harus ke luar kota begitu ya, ke Malang, ke Jogja misalnya. Nah, tapi sebenarnya di Sumeneb ini punya potensi begitu ya. Ya, alamnya sudah disediakan sedemikian rupa oleh Tuhan begitu ya. Tinggal kita yang perlu memaksimalkan potensi itu gitu ya. Benar. Nah, jadi mereka itu membawa kami ya ke beberapa spot di sana ya. Dan pemandangannya luar biasa begitu ya. Kemudian itu dari potensi wisatanya begitu ya. Nah, kemudian tentang konsep wisatanya ya, jadi konsep wisatanya kami itu pendekatannya itu melalui pendekatan komunitas ya, atau secara teoritis itu disebut dengan community based tourism itu ya. Jadi kami itu dari FGD tersebut bersepakat untuk membangun sebuah komunitas ya, yang legal, yang punya payung hukum begitu ya, itu Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata yang dinamai Pok Darwis Bakti Desa begitu ya. Jadi biar semakin solid begitu ya. Solid ketika ini juga mempermudah ketika ada komunitas, ketika ada Pok Darwis, ini sudah ada penanggung jawab di desa ya, yang itu memudahkan kami untuk melakukan pendampingan, untuk melakukan komunikasi ke depan. Begitu ya. Kemudian yang ditekankan dari konsep CBT ini ya, atau pariwisata berbasis komunitas ini adalah pelibatan masyarakat ya, pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata ini, baik dari perencanaannya ya maupun pengelolaannya dan pengembangannya nanti. Nah, harapannya nanti ketika wisata ini berkembang, mereka itu juga mendapatkan manfaat begitu ya, tidak hanya jadi penonton tapi juga mendapatkan manfaat yang nantinya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan mereka gitu. Membuka lowongan pekerjaan juga untuk masyarakat di sana ya. Iya, jadi ketika kita itu punya destinasi wisata, ini berdampak terhadap sektor ekonomi yang lain. Iya, jadi bisa berdampak kepada sektor ekonomi di bidang kuliner misalnya, di bidang seni budaya. Nah, ini akan tumbuh secara simultan begitu ketika orang-orang itu tertarik untuk mengunjungi satu pariwisata tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada diksi wisata edukasi. Ya, jadi ini juga yang menjadi pembeda mungkin ya, different antara wisata Desa Lau dengan yang lainnya mungkin ya. Yang kebanyakan kan wisata itu menyediakan atau memanjakan mata dengan pemandangan atau dengan wisata buatan manusia begitu ya, kayak waterpark dan lain sebagainya. Akan tetapi di Elak Lau ini kami menawarkan wisata edukasi. Ya, wisata edukasi itu secara teoritis adalah sebuah wisata yang menawarkan adanya pembelajaran di situ. Ya, adanya pembelajaran di mana masyarakat itu bisa berpartisipasi langsung. Jadi berperan langsung, bisa membuat
produk Serat Nanas menjadi beberapa produk. Ini tentu menjadi pengalaman yang menarik bagi pengunjung. Jadi mereka itu tidak hanya menjadi objek yang melihat, tapi juga berperan langsung, berpartisipasi langsung di situ membuat. Jadi ini yang dimaksud dengan experiential learning gitu ya. Jadi pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi mengajak mereka untuk membuat langsung gitu ya. Sehingga ada pengetahuan baru, ada keterampilan baru yang didapatkan oleh pengunjung ketika di sana. Nah, kemudian di sini juga ada industri kreatif begitu ya. Nah, secara konseptual di industri kreatif ini kan menekankan pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek kreativitas. Nah, jadi serat nanas ini kan dari bahan serat nanas itu kan bisa dijadikan berbagai produk ya, varian kreativitas yang itu tanpa batas begitu ya, tanpa batas. Tergantung apakah sense of art-nya gitu ya, sense of art-nya seorang gitu ya. Jadi kalau serat nanas ini ya bertemu dengan orang yang punya keterampilan begitu ya. Nah, ini akan bisa muncul beragam ide ya, yang awalnya hanya bisa dibuat ini, kemudian katakan atau figura begitu ya. Nah, nanti bisa berkembang muncul ide-ide baru yang nantinya bisa mengembangkan wisata berbasis serat nanas ini. Ya, itu. Kemudian dari keberlanjutannya, ya, dari keberlanjutannya. Jadi pengembangan desa wisata Lak Lau ini dari aspek ekonomi. Ya, jadi dalam wisata yang berlanjut itu kan dilihat dari 3 aspek atau 3 variabel. Yang pertama itu adalah dari aspek ekonomi, kemudian dari sosial budaya, dan juga dari lingkungannya. Ya, artinya kita itu memperoleh manfaat, mengembangkan, melakukan inovasi tanpa mengorbankan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh generasi selanjutnya. Ya, begitu. Jadi ini harus dipikirkan. Nah, pengembangan wisata edukasi berbasis serat nanas ini sangat prospek ke depan dan tidak merusak apapun gitu ya. Yang pertama dari aspek ekonomi, ya. Nah, kalau selama ini serat nanas yang dijadikan tali begitu ya, dijadikan tali itu 1 kilonya, ya, 1 kilonya itu hanya harganya itu kurang lebih 25.000. 1 kilo tali itu. Iya. Padahal ya, ini prosesnya sangat panjang. Untuk membuat 1 kilo tali serat nanas itu bisa membutuhkan waktu kurang lebih sehari semalam. Ya, sehari penuh begitu ya. Jadi itu 1 kilo. Harganya hanya 25.000. Akan tetapi, kalau misalnya serat nanas ini diubah menjadi produk yang lebih kreatif ya, lebih kreatif, lebih estetik begitu kan, ini akan memberikan nilai tambah. Benar. Nilai tambah. Coba bayangkan misalnya dari produk ini ya, dari produk ini ya, ini tempatnya bisa tempat segala benda jadi pensil, gunting dan segala macam begitu ya. Nah, ini coba, ini mungkin nggak nyampe 1/4 ya beratnya dari ini bahan bakunya begitu ya. Nah, tapi dengan adanya produk ini kan bisa dijual berapa kira-kira Mbak? Aduh, kalau untuk harga bisa dilihat dari kreativitasnya itu lumayan juga nih. Ya, lumayan juga begitu ya. Mungkin bisa 25.000 atau ya bisa ya, banget. Bisa dibicarakan. Artinya dengan kita mengubahnya dengan menjadi beberapa varian produk, nah ini memberikan nilai tambah secara ekonomi begitu ya. Jadi yang awalnya mereka itu sehari hanya dapat 25.000, ini bisa bertambah lebih ya income-nya. Ya, bisa lebih pendapatan mereka begitu. Kemudian dari sosial budaya, ya. Jadi hal yang penting juga diperhatikan ketika kita itu membangun pariwisata adalah bagaimana pariwisata yang kita bangun itu tidak merusak ya norma sosial ataupun kebudayaan yang ada di sana. Kalau perlu malah akan semakin meningkatkan, ya, mendukung, saling mendukung gitu. Jadi harus ada sinergisitas antara LP2M, kemudian sebagai pendamping di sana, kemudian juga pengunjung dengan masyarakat di sana itu harus ada penerimaan begitu ya, penerimaan dari masyarakat di sana terhadap pariwisata yang dibangun. Artinya pariwisata yang akan dibangun ini misalnya ya, salah satu potensinya juga di sana kan ada bisa dijadikan ini ya,
tempat camping begitu ya. Nah, tempat camping ini bagaimana dikelola? Ada regulasi yang menekankan regulasi yang memberikan kontrol terhadap pengunjung begitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Ya. Ya, kemudian dari lingkungan, ya dari lingkungan jelas namanya ini dari alam ya, disediakan dari alam, kemudian diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang aman juga begitu. Nah, dan juga mudah didaur ulang gitu ya, dan ramah lingkungan. Jadi dari tiga aspek tersebut, secara ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, ini merupakan bentuk wisata yang berkelanjutan begitu ya. Dan salah satu strategi kami juga, selain nanti ada digital marketing ya, ini juga akan menekankan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, begitu ya, Mbak, dengan lembaga pendidikan ataupun komunitas. Jadi selain kami itu melakukan promosi, yaitu promosi di sosial media misalnya, kami juga akan melakukan kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan komunitas begitu ya. Kenapa? Kan di lembaga pendidikan itu dari tingkat TK ya, sampai bahkan perkuliahan itu kan ada sekali-kali kegiatan outbound begitu ya, out class begitu ya. Nah, kalau selama ini mungkin mengunjungi pabrik inilah, pabrik itu begitu ya. Nah, ini ada Penawaran. penawaran begitu ya. Menarik. Ya, penawaran edukasi kreatif nih begitu ya. Jadi mereka itu tidak hanya menyaksikan begitu, tapi mereka itu juga bisa Berperan langsung. berperan langsung, bisa melakukan kreativitas di sana begitu ya. Jadi nah, ketika pengunjung nanti ke sana ya belajar membuat produk, nah nanti kan bisa muncul peluang untuk berkolaborasi. Kalau misalnya nih, Mbak ya, pengunjungnya ternyata jiwa kreativitasnya itu kan tinggi begitu ya. Ternyata dia itu punya ide-ide atau produk-produk yang luar biasa misalnya. Nah, ini kan bisa menjadi peluang untuk berkolaborasi dengan pengrajin yang ada di sana. Benar. Ya. Nah, kemudian dari ini ya, pariwisata ya, yang ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pariwisata. Itu yang pertama adalah attraction ya, atau daya tariknya. Jadi daya tariknya itu apa di sana ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, selain ada kreativitas serat nanas, juga ada pemandangan alam yang bagus ya, yang bisa dijadikan camping atau climbing, panjat tebing, kemudian fine fox begitu ya, dan juga bisa membuat produk langsung. Kemudian yang kedua, di sana itu amenitasnya atau amenitasnya. Jadi ya, amenitas itu adalah faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata begitu. Nah, faktor pendukung di sana itu ini yang menjadi tantangan kami ke depan. Jadi pengunjung ke sana itu kan butuh kayak musola, kemudian butuh kayak ATM gitu ya, atau klinik kesehatan. Kalau misalnya mereka kenapa-napa, ada yang jatuh, ada yang luka, ini kan butuh penanganan langsung. Nah, ini yang mungkin menjadi PR kami ke depan, bagaimana membicarakan supaya apa yang diharapkan oleh pengunjung itu bisa disediakan di sana, begitu ya. Seperti kafe misalnya, mau noki-noki di sana. Nah, ini lagi ketika misalnya ya pengunjung itu harus berjalan beberapa kilometer atau memanjat begitu, naik gunung gitu ya, naik bukit gitu, itu kan pasti ada capek gitu ya, kemudian haus, ingin makan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi ada ya titik-titik di mana kuliner itu disediakan begitu ya, kuliner disediakan atau kafe begitu ya. Jadi mereka itu meskipun harus berjalan beberapa kilometer begitu ya, mereka itu tidak bosan ya, tidak merasa jenuh begitu, karena ada di sepanjang jalan itu ada hal-hal yang bisa mereka lakukan atau kuliner yang bisa mereka cicipi gitu. Kemudian dari accessibility-nya ya, atau aksesibilitasnya ini seperti transportasi ya, infrastruktur misalnya jalannya ini harus dibenerin. Kalau saat ini masih menurut saya itu
Masih alami ya. Iya, masih, maksudnya jalannya aspalnya itu Terjal banyak masih. yang rusak masih. Jadi ini perlu perhatian dari semua pihak, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa begitu ya. Jadi untuk memperbaiki jalan di sana supaya lebih bagus lagi ya, lebih layak sehingga pengunjung itu tertarik. Jadi kadang orang itu jadi males begitu ya. Jadi males untuk mengunjungi wisata karena aksesnya ini yang nggak enak begitu, Bener. yang menyulitkan mereka. Jadi promosi di bidang apa di sosial media itu juga harus diimbangi dengan infrastruktur sehingga pengunjung itu tidak hanya datang sekali lalu jerah begitu ya, tapi harapannya mereka itu datang lagi begitu Dan mengajak yang lain dan ya. mengajak yang lain tentunya begitu ya. Iya. Kemudian aksesibilitas juga selain dari transportasinya yang harus dijamin, kemudian dari komunikasinya nih, ya. Nah, kadang masyarakat itu kan nggak tahu ini ketika mau ke sana untuk memastikan saya itu apakah ada tempat penginapan atau apa, butuh informasi yang banyak itu kan harus ada orang, ya, person yang bisa dihubungi begitu. Nah, ini juga akan menjadi PR kami ke depan begitu ya. Dan selama ini sejauh ini kami sudah mengurus ya mengurus persyaratan untuk mereka itu punya legalitas yaitu Pok Darwis Desa Bakti Desa ya Bakti Desa yang sudah kami urus ke Dinas Pariwisata begitu ya. Jadi secara administratif sudah kami lengkapi ya logonya, kemudian strukturnya, kemudian ADART-nya yang kami sepakati bersama komunitas itu sudah kami urus gitu ya. Kemudian kayak akomodasinya juga ini perlu menjadi PR kami ya, seperti penginapan misalnya ada yang mau nginap, kemudian toilet dan sebagainya. Nah itu yang perlu dipikirkan juga untuk membangun sebuah wisata gitu ya. Biar nggak jerah. Ya biar nggak jerah. Nah kemudian saya ingin bercerita juga tentang proses pembuatan serat nanas begitu ya dari pohon ya yang masih ada di ladang hingga menjadi sebuah produk. Jadi mungkin operator bisa ditampilkan PPT di halaman ketiga ya. Jadi di gambar yang pertama ini ya, di gambar yang pertama sudah disambungkan ya. Jadi di gambar yang pertama itu adalah serat nanas ya. Jadi kalau Mbak Febri ini misalnya ke sana gitu ya, masuk ke Desa Lauk, jadi sepanjang jalan itu serat nanas itu berjajar gitu ya. Keren. Iya. Tapi menurut pengakuan mereka ini sudah nggak seberapa, nggak sebanyak dulu katanya. Jadi mereka itu mengalami masa kejayaan di tahun 2013 ya. Jadi mereka itu bisa menjual dalam jumlah yang banyak, tapi sekarang itu mulai ada penurunan begitu ya. Mulai ada problem begitu ya. Kenapa? Problemnya itu karena dulu pabrik yang menjadi pasarnya mereka itu sudah tidak ngambil lagi ya, sudah tidak membeli produk mereka lagi. Kenapa? Ya sekali lagi ini tantangan bagi UMKM begitu ya. Jadi ini mungkin bukan hanya tantangan di Desa Lauk, tapi ini secara global. Jadi UMKM yang harus berperang dengan ya atau yang harus berkompetisi dengan produk oleh pabrik ya, yang dibuat oleh pabrik, yang oleh mesin ya, yang mungkin produknya lebih kuat dan sebagainya. Jadi mereka itu beralih ke tali yang dibuat oleh pabrik begitu ya. Nah, makanya di sini kalau kita itu tetap berkutat membuat tali begitu ya. Nah, ini secara ekonomi akan sangat lemah begitu ya. Nah, jadi kami itu mencoba mengajak mereka untuk membuat tali menjadi produk-produk yang punya nilai estetik begitu ya, sehingga bisa dijadikan perabotan rumah atau pajangan di dinding. Nah, itu akan semakin memberikan value begitu ya, nilai ekonomis yang lebih baik begitu. Nah, jadi kalau Mbak Febri ini misalnya ke Desa Lauk akan mengunjungi serat nanas yang banyak sekali di sepanjang jalan itu begitu ya. Dan kemudian di gambar kedua, nomor 2 itu adalah serat nanas yang sudah dipanen begitu ya dari pohonnya. Kemudian gambar ketiga itu adalah proses pembersihan durinya. Jadi serat nanas itu ada durinya yang perlu dibersihkan dulu sebelum diraut begitu ya. Nah, tapi perlu teman-teman audiens di sini diketahui bahwa
serat nanas yang kami maksud itu bukan nanas Bukan yang nanasnya. buahnya bisa dimakan, bukan begitu ya. Jadi ada tumbuhan yang mirip pohon nanas yang kemudian oleh masyarakat Elak Lau itu dinamai serat nanas begitu. Jadi gambar yang ketiga itu adalah pembersihan duri ya dari serat nanas. Kemudian yang keempat itu adalah gambar mesin perautnya. Ya, jadi serat nanas itu diraut melalui mesin ini, tapi hanya 2 orang saja yang menggunakan mesin ini. Ya, jadi selebihnya masyarakat itu masih manual melakukan meraut serat nanas itu. Kemudian gambar kelima itu proses pengeringan. Ya, jadi setelah diraut, dikeringkan, kemudian dipintal ya. Di gambar keenam itu dipintal menjadi tali, gambar ketujuh. Nah, kemudian nih gambar yang ke-8 yang ke-9 ini merupakan upaya kami mengajak mereka ya pengrajin, anak-anak muda, ibu-ibu muda di sini ya untuk melakukan kreativitas dari serat nanas. Gitu. Keren sekali. Sejauh ini sudah ada berapa pengrajin yang ada di daerah Desa Elak Lau? Ya. Nah, pengrajin di sana puluhan ya, puluhan. Nah, kalau dulu itu hampir semua keluarga itu melakukan aktivitas ini, membuat produksi tali serat nanas begitu ya. Tapi lambat laun ketika ada problem di mana tali itu nggak dibeli lagi oleh pabrik begitu ya, hanya dibeli oleh masyarakat petani setempat ya. Nah, itu kemudian mengalami pemerosotan gitu ya, pemerosotan produksi karena pasarnya juga mereka juga kehilangan pasar begitu ya. Akhirnya karena omsetnya turun ya, jadi anak-anak muda sekarang itu sudah nggak tertarik lagi untuk memintal tali tersebut begitu ya, karena pasarnya udah nggak ada begitu ya. Nah, makanya kami mengajak generasi mudanya itu untuk melanjutkan kreativitas yang sudah ditekuni oleh nenek moyang mereka begitu ya, tentunya dengan menyesuaikan dengan selera pasar modern begitu ya. Dimana sekarang itu yang estetik biasanya laku begitu ya. Ya, apalagi banyak orang juga yang punya perhatian begitu ya untuk kembali ke nature, kembali ke alam begitu ya. Ini juga bisa ditawarkan gitu. Tentu setiap produk itu punya segmen pasar tersendiri begitu ya. Jadi tidak semua orang itu tertarik pada yang buatan pabrik begitu ya, serba modern, tapi kadang banyak orang yang terutama kelas menengah ke atas ya, itu lebih banyak menggunakan atau tertarik pada hal-hal yang itu bersumber dari alam. Ya. Ini menarik juga ya. Ini untuk tatanan piring ya, piring, atau ya. mungkin kalau dari habis masak kita panas mungkin bisa di sini ya. Betul. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ini ya bisa diletakkan di dapur begitu ya untuk tatakan wajan atau apa gitu yang panas. Kadang ini bisa juga ditaruh di meja untuk alat cangkir ya ketika kita minum kopi bisa juga. Baik. Ini ada pertanyaan. Setiap usaha dan kegiatan mesti dihadapkan oleh sumber dana atau anggaran, terkecuali swadaya dari perangkat daerah itu sendiri. Pertanyaannya, adakah lembaga yang biasa memberikan modal usaha jika daerah itu ada upaya pengembangan wisata? Iya. Ini juga sudah kami bicarakan ya di FGD kemarin bagaimana terkait dengan pendanaannya. Jadi kami itu kemarin bersepakat untuk pendanaan untuk pengembangan wisata ini melibatkan masyarakat. Ya, jadi masyarakat itu bisa bergotong royong untuk pendanaan, tapi dengan regulasi yang pasti ya, yang terpercaya dan akuntabel begitu ya. Jadi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dengan adanya Pokdarwis ini nanti ke depan kami itu akan melakukan penggalangan dana. Jadi kayak buka saham itu gitu ya. Jadi masyarakat itu misalnya bisa naruh modal berapa nih begitu, yang nantinya harapannya ketika wisata ini berkembang mereka juga bisa mendapatkan manfaat ekonomis ya dari modal yang sudah mereka tanamkan. Kemudian yang kedua, tentu ini butuh support sekali dari pemerintah daerah juga. Dan kami juga kemarin dalam FGD ya bertemu dengan kepala desanya dan juga perangkat yang lain, kami juga bersepakat untuk
ini kan Pok Darwisnya ini nanti di bawah BUMDes begitu ya. Nah, BUMDes ini yang nantinya akan mengajukan anggaran ya pendanaan untuk disampaikan dalam musyawarah Musrembangdes itu, ya musyawarah pembangunan desa itu ya. Nanti kemudian bisa dialokasikan setiap tahunnya itu berapa untuk Pok Darwis dalam pengembangan wisata ini. Dan tentu ya, kalau kita misalnya mikir mau bangun flying fox atau paralayang dan sebagainya itu mungkin butuh dana besar begitu ya, ya untuk infrastrukturnya begitu ya. Akan tetapi hal yang mungkin yang bisa kita lakukan pertama kali itu adalah membuat produk ini, ya modalnya kecil, ya modalnya kecil, bahan bakunya sudah tersedia, ya dengan harga yang sangat terjangkau. Kemudian tim kreatifnya itu sudah ada, ibu-ibu muda yang sangat semangat ya, mudah dipelajari juga ya. Iya, jadi kemudian kita mengajak orang-orang, kita bisa memasarkan di e-commerce gitu ya, kemudian juga di sosial media ya, kemudian juga bisa diikutkan ketika di sini ada bazar ya, nah itu juga bisa di display karya di sini ya, jadi dengan harga yang tentunya yang sangat terjangkau supaya mereka itu mau gitu, jadi bisa dijangkau oleh masyarakat kelas manapun begitu. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mohon penjelasan kepada peneliti apa rumusan masalah penelitiannya, apa fokus risetnya, dan bagaimana hasilnya. Ya, jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengembangan wisata itu, ya. Kemudian langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Jadi strategi wisatanya yang kami lakukan itu adalah yang pertama adalah membangun komunitas itu, ya, membangun komunitas Pok Darwis itu sangat penting. Itu menjadi basis bagi kami ya. Jadi basis untuk melakukan komunikasi, melakukan pendampingan begitu. Kalau nggak ada komunitas yang jelas, yang solid, ini akan susah begitu ya. Kemudian itu membangun Pok Darwis, kemudian mengadakan pelatihan secara temporal, ya. Jadi kami itu kemarin mendatangkan pengrajin ya, pengrajin daun agel dari Bangkalan yang saat ini sudah import ke luar negeri begitu ya, impor ke luar negeri, ekspor ya, ekspor ke luar negeri dan sudah mengikuti event-event internasional begitu ya. Ini mirip dengan daun agel di Bangkalan, akan tetapi bedanya itu ya dari teksturnya ya. Kalau daun agel itu lebih lembut ya, yang ini lebih kaku ya, akan tetapi dari perbedaan itu ini memiliki apa kelebihan masing-masing, ciri khas masing-masing begitu ya. Nah itu jadi perlu upgrading skill ya, pembuatan produk sehingga produknya itu bisa berkembang ya. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan beberapa lembaga termasuk dengan dinas-dinas ya, Disperindak yang tadi sudah welcome Bapak Kepalanya ya, kemudian dengan komunitas-komunitas begitu ya. Jadi mengajak beberapa elemen untuk turut serta dalam pengembangan pariwisata ini, gitu ya. Kemudian yang paling berdampak sekarang itu adalah marketing di sosial media. Jadi amazing sekali jadi impact-nya sosial media begitu ya. Jadi orang itu sangat dekat sekali dengan sosial media, dengan gadgetnya begitu ya. Mungkin ya sangat dekat begitu ya. Mungkin lebih intens kita itu bersama dengan handphone kita daripada dengan ya keluarga kita begitu ya. Jadi itu pemasaran secara digital atau baik di e-commerce maupun di sosial media itu sangat penting sekali. Itu beberapa strategi yang kami temukan, yang kami rumuskan bersama Pok Darwis di sana. Iya. Dari hasil penelitiannya nih, kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada audiens? Nah, dari hasil penelitian yang kami dapatkan atau kami temukan, yang pertama mengajak seluruh elemen ya, mengajak seluruh elemen masyarakat. Jadi untuk mencintai produk lokal kita, ya, turut mensupport UMKM kita, begitu ya. Jadi kalau misalnya
ada masyarakat kita sendiri yang punya produk yang juga bagus, apalagi dari alam, tentu itu lebih diutamakan begitu ya ketika kita berbelanja. Kemudian yang kedua, butuh kerjasama dari berbagai pihak, dari pemerintah daerah, dari dinas-dinas maupun dari aparat desa setempat begitu. Nah, eh, oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira kaitannya suatu pariwisata dengan eh, ekonomi kreatif? Ya, jadi pariwisata dengan ekonomi kreatif itu adalah satu kesatuan begitu yang saling membutuhkan. Ada simbiosis mutualisme di situ begitu ya. Jadi pariwisata tanpa kreativitas itu nonsens. Benar. Ya, ya. Misalnya ya, ada pantai yang pantainya sangat bagus, ya alam yang disediakan Tuhan itu sangat eksotis misalnya, tapi di situ tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi untuk mengembangkan begitu ya. Nah, ini biasanya akan mandek begitu ya, tidak mengalami pengembangan begitu ya, tidak semakin banyak pengunjung yang akan datang begitu. Mungkin hanya sekali aja ketika yang disediakan itu aja, maka pengunjung itu iya bosen, kayak nggak ada alasan untuk datang lagi begitu ya. Nah, tapi kalau ada kreativitas, ada inovasi dari pelaku usaha di sebuah tempat wisata, itu akan menarik pengunjung untuk mengunjungi lagi dan lagi. Untuk begitu. kembali lagi. Ya, ya. Iya. Eh, menurut Ibu, sepenting apa digital marketing untuk mengembangkan suatu wisata? Ya, jadi seperti saya jelaskan tadi, digital marketing itu urgent banget ya, penting banget di zaman sekarang, di mana sekarang itu serba ya digital begitu ya. Kalau misalnya kita itu mempromosikan lewat baliho atau pamflet atau apa begitu ya, yang secara ini fisik begitu ya. Nah, itu sudah Bukan zamannya. nggak menarik atensi masyarakat lagi begitu. Jadi sangat penting sekali untuk memasarkan produk-produk yang dibuat oleh pengrajin atau oleh komunitas Darwis di sana melalui berbagai jejaring atau saluran digital begitu ya, termasuk juga nanti mungkin bisa bekerja sama dengan Kominfo begitu ya, selain dengan membangun sosial media sendiri. Iya. Ini kan hasilnya keren-keren nih. Ya. Pastinya kan kalau kita mau mendapatkan serat yang berkualitas, kita juga pasti membutuhkan bahan-bahan yang berkualitas juga. Ya. Gimana caranya untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkualitas? Iya. Nah, yang pertama dari jarak pohonnya begitu ya. Jarak pohonnya itu ya nggak boleh terlalu rapat begitu. Kalau terlalu rapat itu nanti tumbuhnya daunnya itu kecil-kecil begitu ya. Kemudian yang kedua dari proses rautnya ya. Jadi ketika sudah diraut melalui proses mesin begitu ya, itu dibersihkan lagi supaya lebih bersih lagi, lebih terang lagi warnanya begitu ya, lebih glowing lagi begitu. Lebih hidup lagi. Ya, jadi begitu. Nah, kemudian dari proses penjemurannya juga ya. Nah, ketika cuaca cerah, nah ini biasanya hasilnya akan bagus begitu ya, warnanya itu akan cerah begitu. Ya. Nah, kemudian ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Disperindak tadi begitu ya, kadang ada ketika masyarakat kita punya produk nih yang diproduksi oleh UMKM kita begitu ya, kita malah dicemooh begitu ya. Nah, dikomplain. Jadi menurut saya itu komplain dari customer atau komplain dari masyarakat yang nggak beli katanya tadi ya. Nah, saya pikir yang pertama itu adalah sebuah bentuk kepedulian ya. Kami lihat itu sebagai bentuk kepedulian masyarakat begitu. Jadi mereka itu berkomentar, ya, berarti memperhatikan ya. Komentarnya positif maupun negatif, mereka tuh sudah perhatian dengan kita begitu ya. Benar. Yang sayang sekali kalau misalnya kita punya produk nggak ada yang komentar gitu, nggak ada yang merespon, nah itu akan semakin bingung ya. Iya, semakin ini produk saya ini kok nggak ada yang respon begitu ya. Kira-kira ini menarik atau enggak gitu. Jadi nggak jadi atensi masyarakat. Justru dengan adanya komplain atau komentar baik negatif maupun positif, kita lihat sebagai sebuah bentuk kepedulian masyarakat kepada kita untuk terus melakukan inovasi ya. Nah, seperti misalnya produk serat nanas ini teksturnya itu ya itu masih agak kasar ya. Jadi dari
pembuatan ya atau pelatihan yang kami lakukan kemarin ini, mereka komunitas di sana ya, kepada ibu-ibu muda yang berlatih di sana itu ini juga ngeluh begitu ya, ini gimana kok kasar teksturnya, permukaannya begitu ya. Nah, dari itu kemudian pelatihnya memberikan solusi. Nah, tentu untuk membuat produk yang lebih bagus lagi begitu, yang lebih marketable, yang lebih menarik, yang lebih estetik, ini butuh perjalanan yang panjang, jadi proses yang panjang begitu ya. Jadi jadikan setiap kritik atau komplainan itu sebagai media untuk memperbaiki, untuk terus berinovasi begitu. Oke, cukup menarik sekali ya. Terus kan nggak cuma di Desa Laklao ya yang bisa memproduksi serat nanas ini. Ada di mana, mungkin di mana ya, banyak sekali ya tempat wisata atau daerah yang bisa memproduksi serat nanas. Terus kira-kira nih Kalau tumbuhan serat nanasnya itu hanya di Desa Laklao. untuk daerah Sumeneb. Iya, untuk daerah Sumeneb, sepanjang pengetahuan kami di Desa Laklao ya. Iya. Kalau di Raas itu kan ada pandan itu ya, yang teksturnya itu beda dengan serat nanas. Serat nanas gitu, ya. gitu. Oh, gitu. Maksudnya untuk membuktikan kalau ini memang, atau mungkin punya ciri khas sendiri nih, kalau ini memang benar-benar dari Desa Laklao, kira-kira apa ciri khasnya gitu. Atau mungkin dikasih logo atau apa mungkin gitu ya. Iya, iya. Itu masukan berharga bagi kami. Jadi nanti Jadi tidak diakui daerah lain ini. Iya, betul-betul. Harus ada identitas yang membedakan produk Laklao dengan produk dari daerah lain. Iya, benar. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seperti kita ketahui bersama, dalam segi apapun, bukan hanya dari segi pariwisata ya, untuk memulai yang susah itu, nah gimana ya? Bukan memulai yang susah, tetapi mempertahankan yang susah. Kira-kira trik-trik apa untuk mempertahankan wisata ini? Ya. Untuk menjaga kesinambungan ya pengembangan desa wisata Laklao ini, yang pertama adalah komitmen. Komitmen dari berbagai pihak. Ya, yang pertama itu komitmen dari masyarakat. Ya, komitmen dari masyarakat yang kami dampingi begitu ya. Jadi mereka itu harapannya ya punya komitmen yang tidak hanya misalnya mengandalkan intervensi kami, tapi mereka itu juga punya daya tarik untuk mengembangkan produk serat nanas itu, sehingga nanti akan berdampak pada pengembangan ekonomi mereka, begitu ya. Nah, ketika wisata serat nanas ini berkembang, kan yang mendapatkan impact langsung itu adalah masyarakat Laklao, begitu. Kemudian komitmen juga dari LP2M Akidah Usmuni, ya. Jadi kami itu berkomitmen tidak hanya mendampingi mereka dari penelitian yang kami lakukan ini. Ya, jadi setelah kami selesai lakukan penelitian, kami juga ada follow up ya, rencana ke depan untuk terus mendampingi mereka. Nah, buktinya misalnya riset yang kami lakukan ini sudah selesai 1 bulan yang lalu, begitu ya. Nah, tapi setelah riset kami selesai begitu ya, nah ini kami terus melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan apa yang menjadi PR kami, misalnya pengurusan terhadap pemenuhan administrasi untuk pembentukan Pokdarwisnya begitu ya, dari membentuk strukturnya, kemudian mengumpulkan KTP dan segala macamnya itu sebagai persyaratan administratifnya, kemudian juga kami menyepakati ADART-nya, jadi ada undang-undangnya nih sebagai dasar dari sebuah organisasi begitu, yang nantinya menjadi acuan bersama ketika Pokdarwis ini nanti berkembang. Seru sekali ini. Ini belum kesana saja, dengar ceritanya aja udah menarik banget ini, pengen banget langsung semoga auditnya juga tertarik untuk Insya Allah ini tertarik ya. Semua ini. Oke, karena waktu yang sudah tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan perbincangan ini, mungkin sampai di sini dulu. Wisata di Indonesia memang sangat banyak, termasuk pantai, bukit, pegunungan ya. Semoga wisata di Indonesia, khususnya di Sumeneb, semakin maju dan terus berkembang, termasuk
desa wisata pariwisata di edukasi di Desa Elalau ini. Ya. Terima kasih untuk Ibu Miss Natun. Satu kalimat dari saya, jangan takut untuk memulai sesuatu, tapi bertahanlah untuk sesuatu yang sudah kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.